Zaman sekarang, kita bisa komunikasi sama teman kita kapanpun dengan cepat dan gampang. Tinggal chat di WhatsApp, nggak nyampe sedetik udah sampai. Bahkan, telepon aja sekarang bisa gratis, nggak usah pakai pulsa. Tokoh yang berjasa banget dalam dunia komunikasi ini adalah Guglielmo Marconi. Zaman dulu tuh orang-orang kalau mau komunikasi jarak jauh itu harus nunggu berhari-hari sampai pesannya terkirim. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Desember 1901, Guglielmo Marconi ini sukses menemukan cara untuk mengirim pesan dalam bentuk kode Morse yang dikirim dengan gelombang radio melewati Samudra Atlantik. Hasil penelitiannya pada saat itu sangat canggih karena bisa dipakai di kapal yang bermil-mil di laut untuk mengirim informasi ke daratan. Bagaimana kisah hidupnya, awal penemuannya, dan dampak penemuannya? Simak video ini terus ya. Guglielmo Marconi lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Dia adalah anak laki-laki kedua dari Giuseppe Marconi, seorang Italia yang kaya raya, dan Annie Jamerson yang merupakan orang Irlandia. Marconi awalnya sekolah privat, lalu tahun 1894 Marconi melanjutkan studinya di bidang fisika di Institut Teknik Lancôme dan Universitas Bologna. Di dalam perguruan tinggi tersebut, Marconi pertama kali mendengar teori Maxwell ketika dia menghadiri kuliah yang dosennya Augusto Righi di Italia. Marconi jadi suka pada gelombang transmisi radio setelah mengagumi penemuan dan penelitian gelombang yang enggak kelihatan di mata kita, yaitu gelombang elektromagnetik. Penelitian ini dilakukan oleh fisikawan Jerman yaitu Heinrich Rudolf Hertz. Kalian tahu nggak tentang eksperimen elektromagnetik Hertz? Jadi listrik itu dialihkan melalui dua bola kuningan. Antara kedua bolanya nanti akan muncul gelombang elektromagnetik yang bergerak di udara secara pelan-pelan lalu menuju penerima berupa lingkaran kecil dari kawat yang letaknya berjauhan dari sumber gelombangnya. Nanti di penerima akan muncul tanda gelombang elektromagnetik yang bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Marconi jadi semakin penasaran tuh dan mulai melakukan eksperimen yang lebih jauh lagi dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini sangat menarik untuk Marconi karena nggak bisa dilihat tapi bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Lantas terpikir ide di kepalanya bahwa gelombang ini bisa saja dipakai untuk mengirim pesan dengan jangkauan jarak yang lebih jauh, tentunya tanpa kabel, sehingga bisa jadi alat komunikasi jarak jauh antar benua dan juga dapat menjadi alat komunikasi untuk kapal yang sedang berada di tengah laut dan di darat. Tahun 1894, Marconi mulai melakukan eksperimen di rumah ayahnya dekat Bologna dengan peralatan yang sama persis dengan milik Hertz. Marconi lalu mencoba mengirimkan gelombang radio dalam jarak dekat. Hasilnya, dia mampu membuat peralatan penghasil gelombang yang dapat mengirimkan sinyal ke lokasi yang berjarak 1 mil atau 1,6 km. Melihat hal ini, Marconi pun terus melakukan eksperimen. Hingga pada tahun 1896, ia berhasil mencapai sekitar 2,5 km. Marconi makin yakin tuh untuk meneruskan eksperimennya hingga jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Zaman itu tuh sebenarnya banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang sebenarnya juga lagi meneliti gelombang elektromagnetik. Tapi Marconi ini adalah orang pertama yang kepikiran menggunakannya ke dalam media komunikasi. Menyadari penemuannya ini sangat bermanfaat, Marconi lalu berkeliling negara Italia untuk mencari investor. Sayangnya, setelah berkali-kali memperagakan penemuannya di Italia, termasuk ke pemerintahan, enggak ada satupun pihak yang mendukung dan tertarik pada penemuannya ini. Tapi Marconi ini pantang menyerah. Dia lalu memutuskan untuk pindah ke London, Inggris, sambil membawa hasil penelitiannya pada tahun 1896 dalam rangka untuk mematenkan dan mengembangkan lebih luas lagi penemuannya. Bisa dilihat ya, Marconi ini sangat pantang menyerah. Bayangin kan kalau pindah-pindah gitu, pasti kan perlu bawa barang-barang penelitian yang pastinya banyak banget dan ribet. Dan bisa-bisa karena pindah-pindah negara lain bisa dianggap bawa barang yang aneh-aneh. Dan bener aja kan, sampai London, Marconi bawaannya diperiksa. Setelah diperiksa, Marconi pun akhirnya diizinkan masuk ke London. Lalu Marconi bertemu dengan William Preece.
Marconi langsung memperagakan alat penemuannya, dan kantor pos Inggris pun langsung tertarik. Terjalinlah kerjasama antara Marconi dengan kantor pos yang menangani semua telegraf di kerajaan Inggris. Tahun 1897, Marconi membuka perusahaan telegraf pertamanya dan diberi nama Wireless and Telegraph Signal Company di kota London. Marconi pun jadi punya nama di antara para ilmuwan dan pihak keuangan. Tahun 1897, kantor pos Inggris ingin membeli hak paten penemuannya, tapi Marconi menolaknya. Padahal kan akan dibeli dengan harga mahal loh, tapi Marconi ini benar-benar nggak mau jual. Kalau Marconi benar-benar terima, dia mungkin bisa beli 3 rumah saat itu. Tapi Marconi percaya akan penemuannya, jadi Marconi ini ingin pegang seluruh penemuannya untuk bisa ia kembangkan lagi sesuai dengan yang dia inginkan. Tadinya kan Marconi sudah buat tuh perusahaan telegraf pertama, tapi tahun 1899 itu berganti nama dari Wireless and Telegraph Signal Company menjadi Marconi Wireless Telegraph Company. Marconi terus mengembangkan alat-alatnya hingga jarak sinyalnya semakin luas, hingga alatnya ini mampu memancarkan sinyal hingga sejauh 12 mil atau lebih dari 19 km. Dan tahu nggak, ternyata Ratu Victoria ternyata pernah berhubungan langsung dengan Marconi loh. Waktu itu Pangeran Wolsey harus pergi untuk penyembuhan kakinya, tepatnya tahun 1898 di Osborne. Marconi lalu memasang 2 perangkat sistem nikabel, yang pertama di rumah Ratu Victoria dan yang kedua di kapal pesiar kerajaan yang sedang ditumpangi oleh Pangeran Wolsey. Berkat perangkat Marconi ini, Ratu Victoria jadi bisa berkomunikasi dengan putranya dalam jarak jauh. Alat pemancar Marconi pun terbukti berhasil mengirimkan berita tanpa kabel melintasi Selat Inggris. Tahun 1899, Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga akhirnya pun mendanai penelitian Marconi karena mereka yakin bahwa Marconi ini punya solusi untuk menciptakan alat komunikasi di laut. Marconi pun jadi semakin terkenal. Marconi pun lalu diundang ke Amerika oleh koran New York untuk melakukan peliputan dan siaran tanpa kabel dari atas kapal USS Pons untuk lomba kapal pesiar dari lepas pantai New Jersey. Waktu itu belum ada tuh sistem yang bisa laporin hasil lomba itu saat itu juga. Waktu itu nggak ada cara lain selain pakai temuan Marconi. Kalau nggak ada temuan Marconi, mungkin harus nunggu kapalnya balik dulu ke pelabuhan buat kasih tahu hasil lombanya. Nah, tawaran ini pun langsung diterima oleh Marconi dan hasil penemuannya pun jadi semakin dikenal oleh publik. Marconi pun mendaftar hak paten atas alat penemuannya itu, sekaligus terus menyempurnakan sistemnya hingga banyak fisikawan yang meragukannya waktu itu. Kok pada ragu? Kenapa? Iya, soalnya tahun 1900 itu Marconi mulai tekad untuk menembus lintasan Samudra Atlantik. Padahal para fisikawan ini yakin bahwa sinyal itu hanya bergerak tegak lurus sehingga tidak akan mampu melampaui garis cakrawala. Tapi Marconi percaya bahwa gelombang radio akan bergerak mengikuti bentuk planet. Marconi lalu mempersiapkan segala hal dengan lebih mantap lagi, seperti dia mulai membangun sebuah stasiun nikabel di Poldhu, Cornwall, dan terus melakukan eksperimen berulang-ulang sampai pada akhirnya saat pembuktian pun tiba. Tanggal 12 Desember 1901, meskipun ada badai yang jadi mempersulit proses transmisi, Marconi dan asistennya George Kemp berhasil mengirim dan menerima kode Morse huruf S yang dikirimkan dengan gelombang radio dari Poldhu ke markas militer di Newfoundland melintasi Samudra Atlantik sejauh 2100 mil atau sekitar 3.380 km. Hebat ya, padahal kan awalnya tuh jarak yang dicapai Marconi itu baru 1,6 km. Sekarang udah ribuan, bahkan lewatin samudra lagi. Tapi Marconi nggak berhenti dan terus membangun sistem antena yang lebih kuat untuk mencapai kemampuan transmisi dengan jangkauan yang lebih jauh dan sinyal yang lebih bagus. Pada tahun 1902, Marconi pun membangun layanan telegraf nikabel lintas Atlantik dari Glace Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Kalian tahu nggak, peran radio itu ternyata berhasil menyelamatkan banyak orang, termasuk penumpang kapal Titanic. Iya, kapal Titanic. Tahu kan yang ada di film Titanic itu? Pada April 1912, kapal Titanic itu berpenumpang 2.500 orang yang tiba-tiba tenggelam setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan menelan banyak korban jiwa. Dulu sebelum sistem Marconi ini diciptakan, kapal-kapal yang ada di tengah lautan itu nggak bisa berkomunikasi jarak jauh dengan siapapun. Jadi kalau kapal itu ada apa-apa,
pasti ngeri banget ya rasanya, karena tiba-tiba hilang gitu. Operator di kapal Titanic waktu itu adalah Jack Phillips dan Harold Bright. Setelah tabrakan dengan gunung es itu, mereka berdua terus mengirim sinyal SOS dengan sistem nikabel Marconi. Untungnya pesan tersebut ditangkap oleh kapal Carpathia dan langsung berlayar menuju tempat Titanic yang akan tenggelam, walaupun butuh waktu sekitar 4 jam. Saat itu, lebih dari 1.500 dari 2.000-an penumpang dan awak kapal dikabarkan hilang di laut. Ketika kapal Carpathia tiba, Titanic udah tenggelam dan penumpangnya pun terapung-apung di lautan yang dinginnya sedingin es. Kapal itu akhirnya berhasil menyelamatkan sekitar 700 orang penumpang Titanic dan berlayar membawa mereka ke New York. Kalau aja nggak ada penemuan Marconi, maka nggak akan ada yang tahu tuh Titanic nabrak gunung es dan tenggelam. Akibatnya, bantuan bisa aja kan nggak datang-datang dan pastinya nggak akan ada yang selamat. Karena itu, General Postmaster Inggris mengatakan bahwa korban Titanic yang selamat itu diselamatkan oleh Marconi dan penemuan yang luar biasa. Sejak kejadian kapal Titanic itu, semua kapal diharuskan punya perangkat komunikasi nikabel. Pada tahun 1909, atas hasil penelitian dan kerjaannya di bidang komunikasi, Marconi menerima penghargaan Nobel dalam bidang fisika bersama dengan fisikawan Jerman Karl Braun yang merupakan penemu tabung sinar katoda. Penghargaan yang diterima Marconi ini katanya awalnya memunculkan kontroversi karena ada pihak yang ngaku lebih dulu menemukan alat pemancar dan penerima gelombang radio. Misalnya pada awal tahun 1895, fisikawan Rusia yaitu Alexander Popov mengklaim telah melakukan siaran duluan di antara gedung-gedung. Di India juga ada yang klaim yaitu Jagdish Chandra Bose yang aku juga telah menggunakan gelombang radio duluan untuk membunyikan lonceng yang memicu ledakan. Dan tahun 1901, penemu listrik yang terkenal asal Serbia, Amerika yaitu Nikola Tesla juga mengklaim telah mengembangkan telegraf nikabel duluan sejak tahun 1893. Nah, setelah dilakukan penyelidikan mendalam atas klaim-klaim tersebut, pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya membatalkan 4 paten radio Marconi dengan mengakui karya Nikola Tesla. Putusan pengadilan menetapkan bahwa Marconi adalah orang yang pertama yang menemukan transmisi radio. Oh ya, Marconi juga pernah jadi anggota militer Italia loh. Marconi pernah bergabung dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut saat Perang Dunia Pertama. Dia bergabung sebagai letnan pada tahun 1914 dan naik pangkat jadi komandan Angkatan Laut. Marconi juga dikirim dalam misi diplomatik ke Amerika Serikat dan Perancis. Setelah Perang Dunia usai, Marconi kembali lanjutin eksperimen di kapal pesiar miliknya yang diberi nama Elettra. Tahun 1920, Marconi berhasil lagi nih menemukan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Dan sistem ini lalu diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional. Semasa hidupnya, Marconi sempat 2 kali menikah. Pertama pada tahun 1905, ia menikah dengan Beatrice O'Brien, yaitu putri bangsawan Edward Donough O'Brien, baron ke-14. Dari pernikahan pertamanya, Marconi punya 3 anak, yaitu seorang putra yang diberi nama Giulio, 2 putri yang bernama Decna dan Gioia. Marconi dan Beatrice tapi bercerai pada tahun 1927. Di tanggal 15 Juni 1927, Marconi lalu menikah lagi dengan Maria Cristina Bessi Scali dari Roma. Nah, dari pernikahan keduanya ini, Marconi punya anak perempuan yang ia beri nama sama dengan kapal pesiarnya, yaitu Elettra. Marconi terus melakukan eksperimen dengan teknologi radio di negara asalnya, Italia, sampai Marconi wafat karena serangan jantung pada tanggal 20 Juli 1937 di Roma. Nah, kematian Marconi ini membawa duka bagi keluarga dan juga beberapa negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Sebagai penghormatan terakhir, saat itu radio di 3 negara tersebut melakukan siaran hening selama beberapa menit. Penemuannya ini hebat banget ya. Kalau nggak ada dia, mungkin kita belum bisa komunikasi dengan handphone sampai hari ini. Setuju nggak kalian? Komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dah!